Cukimai, ini, perhatikan sini. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Orang Islam yang mengucapkan selamat hari Natal menyerupai tradisi kaum Nasrani, kaum Kristiani, maka ia dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian, hukum ucapkan dimaksud dalam haram. Nah, yakin saya, data yang kamu tunjukkan beberapa umat Islam nggak setuju. Itu pemaksaan, bro. Menyerupai kaum. Kamu mengikuti kaum modern. Haram nggak itu? Hah? Orang-orang modern makannya praktis. Ke Alfamart, ke Indomaret, itu loh, ke KFC. Itu dapat diskon lagi di bulan Natal kan? Mantap, terima. Kaum modern itu makanannya praktis. Haram nggak makan KFC? Cuma Natal doang yang haram, KFC nggak, karena ada diskonnya. Aduh, kaum itu suku bangsa, sanak saudara, itu tergolong kaum. Nah, ini kaum modern. Kaum modern adalah istilah yang merujuk pada orang-orang yang hidup di masa kini, era modern, dan cenderung menganut nilai-nilai gaya hidup serta pandangan dunia yang kontemporer, sehingga kali menekankan pada kemajuan teknologi. Kalau kamu nggak mau sama dengan kaum modern, naik onta kemana-mana. Itu sesuai dengan ajaran masa lalu. Kamu bicara kaum untuk Natal, sementara kaum modern kamu ikuti, haram juga berarti. Selamat Natal. Kok selamat Natal? Mana ada selamat Natal? Ucapin lah, toleransi sedikit lah. Toleransi itu jangan memaksakan orang untuk mengucapkan yang dilarang oleh agamanya. Itulah lo toleransi. Tunjukkan datanya di mana dilarang mengucapkan selamat Natal. Makna daripada toleransi itu tidak boleh meyakini agama orang lain. Sekarang ku tanya sama Anda. Sabar, pelan-pelan. Memang betul Yesus lahir tanggal 25 Desember? Enggak, mana datanya nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh, memang tidak. Di mana datanya? Memang tunjukkan datanya lah. Oke, saya tanya sama Anda, apa itu toleransi? Menghargai. Hah? Menghargai. Menghargai. Anda mau saya menghargai Anda, tapi Anda tidak menghargai saya, begitu? Loh. Nanti kalau Idul Fitri saya ucapin selamat Idul Fitri, Pastor Loading. Seperti Anda suruh begitu dan Anda mengatakan itu toleransi, itu tidak boleh. Berarti saya meyakini bahwa betul-betul Yesus lahir tanggal 25 Desember. Padahal kan tidak, itu hanya prank Paulus. Gini loh, Anda kan biasa bicara data. Mana datanya dilarang? Ngarang-ngarang Anda. Iya, tidak bisa. Abu Janda aja ngucapin toleransinya luar biasa tuh. Iya, Abu Janda kan Islam munafik dia. Iya. Sabar. Islam munafik. Jangan begitu. apa alasan Anda memaksakan saya untuk mengucapkan hari yang diharamkan oleh agama saya? Nanti saya kasih datanya, silakan. Apa alasan Anda, silakan. Kita kan teman baik. Ini kan hari besar saya, ucapinlah. Sebagai teman yang baik, masa nggak mengucapin itu? Sudah aman. Oke. Seperti iblis. Jangan begitu. Apa dulu? Saya cari filter ini. Bacakan dulu, fokus ini. Ini, bacakan dulu. Mana itu?
Hadis riwayat Bukhari 40:31, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Orang Islam yang mengucapkan selamat Natal berarti menyerupai tradisi kaum Kristen, maka ia dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian hukum mengucapkan Natal adalah harum apa haram ini? Cepat Anda buktikan sama saya. Bagaimana Anda minta dalil, saya kasih dalil. Ketika saya kasih dalil Anda bantah. Anda buktikan sama saya kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember, selesai kok. Ayo. Itu kan penjelasan terhadap Jangan hadis itu kan, biasa. jangan itu kan. Wong ada dalilnya kok. Masa Anda itu kan? Pak, Ayo. ini Pak Ganjar aja ngucapin loh, Pak Ganjar. Islam Jangan, juga. Islam bukan menurut orang, Islam menurut dalil. Agama Islam itu dibangun dengan dalil, bukan dibangun menurut pendapat orang, bukan. Aduh, kamu nunjukin dalil aja kayak gitu. Loh, Anda ini Itu bagaimana? kan keterangan dari orang menafsirkan. Itu kan tafsiran dari orang yang memahami hadis itu. Saya bukan minta congor Anda, saya minta dalil. Juga Silakan. sama. Saya juga nggak minta congor Anda. Anda juga congor dari tadi, nggak ada kalimat eksplisit. Oke, baik. Dilarang mengucap. Jangan, sorry, ini dalil kami loh. Anda paham hadis tidak? Paham tidak? Tetapi eksplisit saya minta. Tidak boleh, kami tidak bisa mengucapkan selamat hari gatal atau hari garuk, tidak boleh, tidak bisa. Nah, itu aja nggak toleransi. Itu aja nggak toleransi. Itu aja nggak Loh, toleransi. Anda memaksakan saya untuk mengucapkan hal yang diharamkan oleh agama saya. Apakah itu namanya toleransi? Oke, dengar ya. Hah? Berarti Anda Sekarang juga begini. naik pesawat. Sekarang begini, saya bilang sama Anda. Coba. Dengar dulu. Dengar dulu. Gantian aja pakai waktu. Oke, gantian ya. Oke, gantian. Sekarang begini. Anda mau memaksa, Anda berbicara tentang toleransi, tetapi Anda tidak tahu makna apa toleransi. Ya, tolong selesai 30 detik. Anda jelaskan sama saya bagaimana itu namanya toleransi. Setelah itu saya jelaskan kepada Anda toleransi. Apa paham Anda tentang toleransi? Bagaimana kepahaman toleransi menurut Kristen, dan bagaimana pemahaman toleransi menurut Islam? Ya, begitu. Jangan sampai Anda teriak toleransi, ternyata Anda pakai telur asin. Kita lihat siapa sebenarnya orang yang munafik, ya. Lihat. Oke. Anda bicara tentang toleransi. Toleransi itu nggak usah ribet. Toleransi itu artinya saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu. Bukan berarti kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, saya nggak toleransi. Lagian saya nggak memaksa. Saya cuma bilang tadi selamat Natal. Ya, apa salahnya mengucapkan hal tersebut? Karena kami juga lakukan selamat Idul Fitri, selamat Ramadan. Itu kami lakukan. Selamat beribadah. Bukan ketika kami mengucapkan itu kami jadi Islam, enggak. Itu toleransi. Itu loh, toleransi itu simpel, nggak usah ribet. Menghargai keyakinan orang. Kalaupun Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal, ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya tidak menghina agama orang. Karena Anda berusaha untuk dihargai, tapi Anda tidak menghargai. Seperti itu. Saya minta data. Mana datanya? Dilarang mengucapkan selamat Natal. Oke, Anda tunjukkan data. Tapi menurut saya tidak eksplisit melarang di situ. Supaya tidak sama dengan sebuah kaum. Jangan. Lalu ditafsirkan, ada komentar di bawah dikaitkan dengan haram mengucapkan selamat Natal. Itu kan tafsiran. Bagaimana dengan Anda yang naik pesawat misalnya? Bagaimana dengan Anda menggunakan internet? Ini kan menyerupai kaum. Kaum apa? Kaum modern. Gitu. Kalau zaman dulu nggak ada internet. Zaman dulu nggak ada pesawat. Orang naik binatang kemana-mana. Tapi kenapa kita bisa naik pesawat? Kenapa kita bisa pakai internet? Pakai handphone? Karena ada kaum modern yang menciptakannya. Lah itu ayat itu nggak berlaku untuk itu. Hanya untuk selamat Natal aja.
Itu ya. Jadi kalau Anda juga tidak mau, tidak apa-apa my brother, kan? Tapi janganlah sok-sok mengatasnamakan toleransi seperti itu, karena banyak juga yang di luar sana katanya Islam juga dia, tapi nggak apa-apa tuh ngucapin selamat Natal seperti itu. Tokoh politik juga ada yang mengucapkan selamat Natal, bahkan Presiden Palestina mengikuti Natal. Itu jadi toleransi seperti apa yang Anda mau agung-agungkan di sini atau suarakan di sini atas nama toleransi, tapi tidak dekat dengan orang, membatasi diri dengan orang, dan sekaligus menghina keyakinan orang. Toleransi seperti itukah yang Anda sedang junjung? Seperti itu. Kalau Anda mengucapkan selamat Natal, Anda tidak jadi Kristen. Iya, tidak jadi Kristen. Kalau ada ayat eksplisit, baru saya bisa terima. Tapi kalau nggak eksplisit, ya saya tidak bisa terima, ya. Sekalipun ada tafsir yang Anda tunjukkan tadi di bawahnya. Itu kan tafsir, komentar terhadap hadis yang Anda tunjukkan. Tapi tidak eksplisit, bro. Tidak eksplisit. Itu. Jadi tolonglah eksplisit. Apa sih susahnya? Anda haram mengucapkan selamat Natal, tapi nggak haram menghina-hina keyakinan orang. Aku sering lihat kamu, bro. Aku sering lihat. Katanya kita teman baik, tapi ngucapin selamat Natal aja nggak mau. Buat saudaramu, sebangsa setanah air. Apakah kurang pahalamu ketika mengucapkan selamat Natal kepadaku? Justru terlihat kamu itu beribawa, terlihat agung ketika punya toleransi yang betul-betul tulus, murni. Seperti itu. Jadi saya sekali lagi tidak memaksa, tidak ada paksaan. Kenapa sih saya cuma bilang selamat Natal, tiba-tiba kamu gunakan narasi, oh jangan memaksa. Mana aku memaksa? Cuman aku pertanyakan, di mana dalilnya? Eksplisit ya, larangan untuk mengucapkan selamat Natal. Itu kalau tafsiran seperti itu, kaum modern seharusnya jangan diikuti juga. Yang menciptakan teknologi canggih, jangan ikuti kaum modern. Seperti kalau pakai hadis tadi. Terima kasih. Janganlah tegang Mana gitu, Pak volumenya? Lodeng. Aduh, tegang kali. Macam nggak berteman kita jadi gara-gara Natal. Oke, mute. Terima. Sudah? Di mute dong. Nah, tegang kali. Oh ya, lanjut. Oke, siap. Nah, inilah teman-teman ya. Sudah keluar ajaran-ajaran apa? Ajaran-ajaran komunis Kristen ini teman-teman ya. Dia tidak, saya suruh kasih waktu 5 menit untuk menjelaskan tentang toleransi, malah yang dia jelaskan telur asin. Dia mengatakan toleransi itu harus saling menghargai. Kalau kamu sudah tahu bahwa di dalam Islam ada larangan untuk mengucapkan selamat hari Gatal, buat apa kamu paksakan? Berarti kamu tidak menghargai saya. Anda pengen dihargai, tetapi Anda tidak mau menghargai orang. Bagaimana Anda memaksakan saya? Anda minta dalil, kutunjukkan Anda dalil. Mana larangan untuk mengucapkan hari Gatal? Nih, saya tunjukkan sama Anda, tetapi Anda tidak mau terima. Baru Anda tidak bisa menunjukkan data. Kalau Anda mau membantah, tunjukkan data, bukan congor. Sudah tahu itu logo saya modal congor nih. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Orang Islam yang mengucapkan selamat hari Gatal menyerupai tradisi kaum Nasrani, kaum Kristiani, maka ia dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian, hukum ucapkan dimaksud dalam
Haram. Nah, kenapa diharamkan oleh agama kami? Karena kamu itu tidak punya data nih. Kamu perhatikan sini nih. 25 Desember sebagai perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yaitu Dewa Mitras. Dan saya tahu Anda tahu itu, cuma Anda pura-pura tidak tahu. Karena ketika Anda membongkar itu, maka hilanglah semua jemaat, maka tidak ada lagi perpuluhan jederkon. Ya. Buktikan pakai data. Toleransi itu Pak Pendeta. Toleransi itu jangan Anda memaksakan kami untuk mengucapkan yang dilarang oleh agama kami. Itulah toleransi. Anda mau mengucapkan, emang ada orang-orang Islam mengatakan, setiap hari Lebaran kalian harus mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kami. Kami tidak butuh itu. Wong kami yang puasa. Kami yang menahan nafsu. Buat apa kalian memberikan selamat Idul Fitri kepada kami? Kami tidak butuh itu. Paham sampai sini? Jadi Anda itu usahakan paham dulu makna toleransi itu apa. Makna daripada toleransi itu yang simpel itu anak saya pun tahu, yang umur 6 tahun. Anak saya umur 6 tahun itu tahu. Maksud dari toleransi itu, jangan Anda memaksakan orang mengucapkan yang sesuatu hal yang diharamkan oleh agamanya. Kalau Anda mengatakan, kita kan berkawan, coba Anda ucapkan itu. Baik, saya bisa ucapkan itu. Anda bisa enggak angkat tangan dan ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Bisa tidak? Nanti saya pakai alasan, kita kan berteman. Coba. Paham? Anda tahu tidak? Tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Mitras. Paham? Paham sampai di sini? Asyhadu? Anda bagaimana? Anda mau memaksakan saya ini, tapi aduh Pak Pendeta. Coba begini, Anda buktikan sama saya. Lihat dia putar-putar teman-temannya. Perhatikan dia putar-putar ya. Pertanyaan saya cuma satu, tapi akan dia putar-putar dari Kejadian sampai Kelaparan. Tidak percaya? Ini. Dia putar-putar dari Yesaya sampai Yekamu. Satu pertanyaan saja, dia akan putar-putar dari Yesaya sampai Yekamu. Perhatikan. Ya. Satu pertanyaan saja, dia akan putar-putar dari Mailaki sampai Orang Punglaki. Satu pertanyaan. Ya. Satu pertanyaan saja, dia akan terputar-putar dari ulangan sampai ujian sampai semester bahkan. Ya. Kali ini saya mesti keras sama saya punya kawan. Dia kawan baik saya teman-teman. Tapi hari ini saya mesti keras sama dia. Saya mesti keras sama dia. Nangis-nangis kau. Pertanyaan saya simpel. Tunjukkan dalil di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember. Lihat dia putar-putar ya. Perhatikan. Perhatikan. Perhatikan dia putar-putar. Perhatikan. Perhatikan. Perhatikan dia putar-putar. Tanggal 25 Desember. Kelahiran Yesus. Perhatikan. Dia akan putar-putar. Ya. Udah. Dia akan putar-putar. Oke sih. Udah habis waktu, ngapain ngomong lagi? Oh ya. Haleluya. Menunjukkan data tetapi tidak eksplisit. Gimana itu bilang muter. Anda bilang toleransi tetapi tidak toleransi. Ngucapin selamat Natal, selamat gatal. Apa itu toleransi yang Anda sedang gaungkan? Hah? Segitu kejinya Anda. Ya, kalau Anda tidak mau mengucapkan, nggak usah juga bilang selamat gatal. Itu justru Anda intoleran. Mana sih? Dalil kok salah? Itu bukan dalil, eksplisit dong. Gimana sih? Sampai kapan pun saya nggak terima dalil itu, karena nggak eksplisit. Yang Anda terangkan adalah tafsir dengan kalimat yang dibuat oleh manusia. Itu loh.
Itu pun hadis. Emang hadis punya kekuatan seperti Quran? Jadi, ya sudahlah. Kayaknya nggak usah kita lama-lama di situlah. Udah. Nah, untuk tanggal 25 Desember memang tidak ada tercatat dalam Alkitab. Tidak ada. Tidak ada. Itu perhitungan berdasarkan budaya. Budaya yang lahir dalam sejarah sebelum yang Anda tuduhkan itu lahir. Itu. Anda bilang, oh Natal itu tanggal 25 Desember perayaan Dewa Matahari. Anda tahu nggak sejarah perayaan Dewa Matahari? Abad keberapa? Jangan hanya ngomong sembarangan. Cek dulu abad keberapa itu perayaan Dewa Matahari. Natal itu abad keberapa? Jauh jaraknya, bro. Jadi Anda sisipkan perayaan Dewa Matahari sebagai tuduhan bahwa Natal mengikuti hari Dewa Matahari. Padahal berdasarkan Koptik Didaskalia Apostolorum sudah ditetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus tahun 189. Itu abad kedua. Sementara perayaan Dewa Matahari abad keberapa? Cek dulu. Abad ketiga itu, bos. Jauh Anda menuduh tanggal yang sudah ditetapkan mengaitkan dengan Dewa Matahari. Aduh, keji sekali. Keji sekali. Jadi, udahlah, nggak usah bicara toleransi lah. Malu kita. Nggak usah lah bicara toleransi di sini. Ketika Anda tidak bisa menerapkan toleransi itu kepada saya. Kalau nggak mau ngucapin nggak apa-apa, my brother. Tapi jangan juga bilang selamat hari gatal. Aduh. Gimana kalau hari besar Anda diplesetkan? Lebih nggak menghargai lagi kalian. Tanggal 25 Desember kalian bilang hari mualaf sedunia. Aduh. Gak ada kerjaan. Saya tidak gunakan data Alkitab lah. Ya, tapi yang jelas Yesus pernah lahir. Tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Dia lahir, juru selamat lahir. Tapi untuk data tanggal 25 tidak. Saya tunjukkan berdasarkan Alkitab. Saya gunakan sejarah. Ya, bahwa Natal telah dirayakan abad pertama, abad kedua sebagai perayaan hari kelahiran Yesus Kristus tahun 25 tanggal 25 Desember itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan itu. Kalau Anda juga tidak puas, ya tidak apa-apa. Saya pikir udahlah. Saya pikir kosong-kosong karena data yang Anda tunjukkan tidak eksplisit. Itu. Kecuali tadi eksplisit baru saya. Tercatat secara hurufiah. Kalimatnya dilarang mengucapkan selamat Natal kepada Nasrani. Itu baru mantap. Kalau tafsir semua juga bisa. Makanya itu ya, orang Islam itu dilatih di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Ya. Ini. Dari tadi sudah saya sampaikan kan, apa yang saya sampaikan tadi kan, dia akan putar-putar, dia tidak akan menunjukkan datanya. Kan? Dia tidak akan menunjukkan datanya karena memang tidak ada. Sudah saya bilang, karena memang tidak ada teman-teman. Kalau ada, oh, kubakar rumah saya. Nih, ya, kutunjukkan sama kamu. Kita pakai data ya. Kamu mau terima atau tidak? Kamu bantah pakai data dong. Nih, di sini dikatakan apa?
tanggal 25 Desember sebagai perayaan Dewa Mitras, Dewa Matahari, ya, terjadi pada zaman Kaisar Arolinus. Ini us-us, ini berarti Yunani, us-us. Oke, kamu lihat ini nih, nih. Oi. Perhatikan sini nih. Ada beberapa hal yang menyebabkan banyak orang akhirnya berpendapat bahwa Yesus dan kisah hidupnya adalah hasil contekan dari Dewa Mitras. Kita lihat buktinya ya. Nih. Pendapat itu biasanya dilandasi oleh beberapa perayaan sebagai berikut. Perhatikan sini. Mitras lahir pada tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Ya, satu. Mitras lahir pada tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Yesus juga contekan lahir dari seorang perawan. Ya. Yang kedua, Mitras adalah seorang pengajar keliling dan sering berpentunjukan mujizatnya. Yesus juga berbuat mujizat. Nah, ya. Yang ketiga, dia punya 12 pengikut atau murid. Yesus punya berapa murid? Ayo. Punya berapa murid? Ayo. Nah, 4. Dia mengorbankan dirinya untuk perdamaian dunia. Ayo. Siapa yang mengorbankan dirinya? Ayo. Nah, yang kelima, dia pernah mati dan dikuburkan, namun pada hari ketiga bangkit dari kematian. Ayo. Sama tidak? Mitras berjanji hidup yang kekal bagi pengikutnya. Ayo. Lihat. 6. Dia dijuluki gembala yang baik, sang jalan, kebenaran dan hidup. Ayo. Nah, yang ketujuh, hari sucinya adalah hari Minggu, di mana para pengikutnya mengadakan ritual untuknya. Ayo, siapa beribadah hari Minggu? Ayo. Nah, ke-8, gereja adalah sebuah struktur organisasi penerus lembaga keagamaan Dewa Mitras. Loading jangan cuma congor, buktikan baik. Apa ini? Jelajahi Mitrasium San Cukimai. Ini, perhatikan sini. Stay. Perhatikan sini, oi. Ini Mitrasium. Apa itu di atas tuh? Oi, apa tuh? Perhatikan sini. Nah, silakan pakai data, bantah pakai data. Pasti dia mutar-mutar lagi, teman-teman, dari Matius sampai Captikus ini dia mutar-mutar. Kamu bisa nggak usah berkata sia-sia? Bisa nggak? Saya malas dialog seperti itu loh. Kenapa keluar kata-kata seperti itu? Bicara toleransi tapi kata-kata kotor. Apa itu loading? Aduh, saya nggak respect begitu. Tidak usah kata-kata kotor. Kamu menunjukkan kualitas imanmu. Apa itu bahasa-bahasa menggunakan sudahlah. Kita ini kan diskusi baik-baik aja gitu loh, nggak usah emosi. Kenapa emosi kamu? Saya sudah bilang tidak tercatat dalam Alkitab, selesai. Kenapa cari-cari data terus? Kamu juga nggak tercatat kok secara hurufiah. Dilarang mengucapkan Natal. Ngapain maksa-maksa tafsiran? Gimana sih? Nggak ada eksplisit, nggak ada betul-betul hurufiah. Kalau ada, baru aku hormat. Dilarang mengucapkan selamat Natal ya, itu haram. Itu mantap.
kok dilarang menyerupai kaum? Itu tafsirannya luas. Kaum modern kamu ikuti, berarti haram dong. Kaum modern itu naik pesawat kemana-mana, menggunakan handphone, menggunakan internet. Kamu ikut? Itu namanya apa? Saya gunakan sampel ada umat Islam yang mengucapkan selamat Natal. Nggak masalah bagi mereka. Kamu bilang munafik. Siapa sebenarnya munafik itu? Munafik itu nggak konsisten. Pengajaran yang dipercaya dengan kelakuan. Kamu bilang, oh toleransi. Kamu toleransi dong, menghargai saya. Sementara kamu memaki-maki. Sementara kamu mempelintir selamat Natal dengan selamat gatal. Aduh, Tuhan Yesus. Kamu kutip lagi perayaan Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Ini loh, tahun berapa ini? Ini lihat ini ha. Tahun berapa ini? Abad ketiga, bosku. Kalau ada kemiripan, aku juga bisa menunjukkan ajaran yang mirip dengan Islam. Cuman aku nggak mau. Kalian sensitif. Nanti, sudahlah. Serba salah. Ada tuh ajaran yang mirip Islam. Tapi nggak mau ngangkat itu ya. Kamu saja yang ngangkat seperti itu. Aku menghargai kalian. Itu baru toleransi. Lihat ini. Abad ketiga, bos. Sementara perayaan Natal tanggal 25 Desember itu sudah dilakukan di abad kedua. Selisih 1 abad, tahun 189. Koptik Didaskalia Apostolorum. Itu nggak mungkin 25 Desember merayakan itu, sementara tanggal 25 Desember lebih dulu ditetapkan daripada Dewa Matahari abad ketiga. Itu. Udahlah, nggak usah kita bahas ini. Ini ranah sensitif. Begitu. Apapun katanya tetap aku yang berat. Apapun katanya. Gitu. Jadi serba salah. Biarlah penonton yang menilai. Toleransi itu apa? Nggak usah ribet toleransi itu. Toleransi itu menghargai, menghormati keyakinan orang. Itu. Ya, kalaupun kamu nggak mengucapkan, nggak apa-apa. Ya, aku menghargai juga. Tapi jangan berdasarkan dalil. Kamu bicara, sementara dalilnya nggak eksplisit. Itu. Kaum mana yang kamu maksud? Cuman Kristen aja? Kaum modern enggak? Gimana sih? Pusing kepala Barbie begini. Udahlah bro. Ajaran Dewa Matahari yang kamu tunjukkan itu meniru Kristen. Dan itu budaya setan. Setan itu suka meniru. Karena Dewa Matahari abad ketiga, kekristenan abad pertama. Nggak mungkin Kristen meniru Dewa Matahari. Camkan itu. Udahlah, ganti topik lah. Cek 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 1 adalah 3 3 adalah 1. Cek, amankah suara saya? Aman. Teman-teman, kalau begini aman ya. Aman apa kecil? Karena ini memang saya mau kasih bubuk dia nih. Ya. Oke. Saya punya waktu. Oke, baik teman-teman, sudah saya bilang kan. Ya, ini sekelas pendeta saja dia bernarasi. Ya, dia bernarasi itu tidak berlandaskan data. Bagaimana sekelas jemaat coba? Sudah, oke, sudah aman. Nah, teman-teman, dia mengatakan tadi, perhatikan sini teman, dia pakai AI, saya pakai AI juga.
Mitras muncul lebih dahulu secara historis. Kultus Mitras jauh lebih tua dan telah dipraktekkan berabad-abad sebelum kemunculan Yesus Kristus. Jeder. Ya, mari kita baca nih. Nih, berikut adalah rincian perbandingan kronologisnya. Mitralisme dewa matahari, ya, dewa Mitras berasal dari kepercayaan Persia. Zoroaster, ya. Zoroaster kuno dan India dengan praktek yang ada sejak sekitar 1500 sebelum Masehi, selama migrasi Arya. Aduh, ini mata sulit lagi. Pemuja terhadap Mitras kemudian menyebar luas dan populer di Kekaisaran Romawi pada abad keberapa ini? Hah? Abad keberapa? Abad kedua Masehi, sementara Yesus di bawah ini. Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, Yudea pada waktu yang diperkirakan sekitar 6 hingga 4 sebelum Masehi. Hah? Paham? Jangan, Pak Pendeta, Anda seorang pendeta. Masa seorang pendeta tidak tahu seperti itu? Hah? Anda seorang pendeta kok tidak tahu seperti itu ya? Anda belajar di mana? Apakah STT Anda ini sekolah tipu-tipu? Ya, paham ya? Oke, silakan. Lanjutkan pakai data. Aduh, udahlah, kan saya udah bilang, udah nggak usah dibahas lagi. Anda juga pakai data tapi nggak sinkron, nggak eksplisit. Apa data kayak gitu? Ilmu gato tapi nggak matu. Aduh, bicara data. Ya sudahlah. Kalau Anda percaya itu silakan. Tadi saya tunjukkan juga AI abad ketiga tahun 275. Dewa matahari yang dianggap terkuat itu loh. Dan itu ilmu gatuk itu upaya orang-orang yang menolak Kristus untuk memplesetkan hari besar. Orang percaya polanya sama dengan 25 Desember hari mualaf sedunia. Sama polanya. Jadi orang yang mencetuskan tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia itu meniru pola yang dilakukan orang yang percaya bahwa Natal itu adalah tanggal dewa matahari 25 Desember. Mana sih? Silakan saja dikait-kaitkan, ya. Kami tidak percaya. Kami punya sejarah khusus, sejarah agung. Saya sudah sebutkan tadi, Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 sudah ditetapkan, sudah disepakati berdasarkan perhitungan bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi upaya untuk menyesatkan setelah itu terjadi di mana-mana, terjadi. Jadi santai aja. Apa data? Kan saya udah bilang data tidak ada berdasarkan Alkitab. Lebih baik tidak ada data berdasarkan Alkitab yang saya tunjukkan daripada ada data berdasarkan hadis tapi nggak sinkron. Jangan pencet, itu hak saya. Nggak usah pencet-pencet, itu hak saya. Apa itu? Bagian saya ini. Lebih baik tidak usah data saya tunjukkan pakai kitab suci untuk hal ini daripada hadis tapi nggak sinkron. Malu-maluin. Yakin saya, data yang kamu tunjukkan beberapa umat Islam nggak setuju. Itu pemaksaan, bro. Saya minta eksplisit, hurufiah.
menyerupai kaum, kamu mengikuti kaum modern. Haram nggak itu? Hah? Orang-orang modern makannya praktis, ke Alfamart, ke Indomaret, itu loh, ke KFC, itu dapat diskon lagi di bulan Natal kan? Mantap, terima. Kaum modern itu makanannya praktis. Haram nggak makan KFC? Cuma Natal doang yang haram, KFC nggak, karena ada diskonnya. Aduh. Udahlah, loading, nggak usah lah kayak gitu-gitu. Udah, nggak usah hobinya itu memojokkan orang. Polanya sama dari abad ketiga sampai sekarang. Gimana caranya hari besar umat Kristen ini digoncang? Begitu. Tapi kami punya sejarah sendiri, bro. Nggak akan tergoncang. Dari Yerusalem sampai ke Arab, sampai ke Indonesia, tidak tergoncang. Kami punya sejarah sendiri, sejarah agung. Itu dia. Kalau data yang kamu tunjukkan seperti itu upaya orang yang menyesatkan supaya mengkaburkan kualitas hari kelahiran Yesus Kristus. Itu. Udahlah, saya bilang dari tadi topik ini nggak usah dibahas. Ini sensitif. Lebih baik kalau mau dialog kita beralih kemana, begitulah. Nggak usah atas nama toleransi, tapi Anda intoleran. Gitu. Coba disanggah dulu. Kamu menyerupai kaum modern nggak? Sanggah sekarang. Kamu menyerupai kaum modern nggak yang hidup zaman sekarang? Dengan fasilitas yang kamu gunakan sekarang. Itu kaum modern. Kira-kira haram nggak? Pastor Loading, jawab. Saya mau tahu, menerapkan hadis tadi, haram nggak? Silakan. Ya teman-teman, teman-teman suara saya masih kecil apa sudah besar teman-teman? Beginilah suara saya. Oh, iya, bukan, sabar, saya punya waktu. Iya, tidak ada perlawanan, dia memang sudah memang tidak. Teman-teman suara saya no aman ya. Ya, begitu, karena suara saya ini tergantung orang punya isi otak sih. Kalau isi otak kecil ya suara saya juga ikut kecil. Begitu. Diminta data malah dikasih congor. Jadi mulai sekarang Pak Pendeta ini datanya itu data congor. Nah, ada teman-teman. Ya. Saya memberikan data tertulis secara eksplisit. Dia tidak mau menerima, itu hak dia. Yang pasti netizen telah membuktikan bahwa saya sudah kasih data. Nah sekarang dia bagaimana? Saya rasa setelah ini pasti gerejanya kosong ini. Pasti teman-teman. Karena memang tidak ada data dia. Kita mau diskusi apa, mau kasih apa lagi sama dia data. Bahkan dia bilang kalau kamu hidup kaum sekarang, mana ada kaum zaman modern? Dari mana ada data kaum zaman modern itu apa? Apa itu kaum zaman modern itu? Baru saya selama saya hidup sampai umur saya sekarang sudah bagaimana ya? Sudah mau stres karena diskusi sama oten-oten, baru saya dengar kaum modern itu. Mungkin teman-teman guru-guru di bawah, mungkin karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, sehingga saya baru tahu dari pendeta kaum modern. Kaum modern itu maksudnya apa? Coba Pak Pendeta tanya di Google dulu. Wahai Google, apakah itu kaum modern? Anda saya sudah kasih. Barang siapa meniru-niru satu kaum, maka ia akan dibangkitkan dengan kaum itu. Jika kami mengucapkan selamat hari Natal, ya, maka berarti kami telah menyetujui, kami telah mengingatkan, kami telah mengiyakan bahwa betul-betul Yesus Kristus lahir di tanggal 25 Desember, padahal tidak ada datanya di Bible. Makanya kami buat perbandingan dengan tanggal 25 Desember, hari mualaf sedunia. Paham sampai sini? Supaya kenapa? Supaya ketika tanggal 25 Desember, maka semua orang-orang berbondong-bondong kembali kepada ajaran Yesus, menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Bukan menyembah kepada Tuhan yang terkutuk, bukan. Pak Pendeta, ayam kemarin sore saya ambil ayam saya kasih bertemu dengan ayam tetangga saya, berkelahi ayam itu.
Kok ini ada manusia yang punya akal sehat bertemu dengan manusia yang terkutuk jadi Tuhan? Dari mana dalilnya itu? Dari mana dalilnya itu kalian dapat itu? Saya pergi ke pasar, saya bertemu dengan orang gila, saya ambil orang gila satu, saya kasih bertemu, berkelahi orang gila sama orang gila. Kok ini ada orang yang waras bertemu dengan orang yang terkutuk, tergantung, jadikan Tuhan? Hah? Dari mana data yang Anda dapatkan itu? Coba. Berpikirlah dengan baik, Pak Pendeta. Ya. Pahami baik-baik Bible Anda. Kembalilah ke pengajaran Yesus yang sebenarnya. Makanya di tanggal 25 Desember, ketika kalian merayakan ajaran-ajaran pagan, maka Islam sebagai pengikut Yesus yang sejati merayakan bagaimana hari mu'alaf sedunia, agar semua yang mengakui pengikut-pengikut Kristus itu kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah kepada Tuhan yang dimana disembah oleh Abraham, Musa, dan Yakob, dan nenek moyang kita, yaitu Tuhan yang tidak terlihat. Paham sampai di sini? Sekarang Pak Pendeta, Anda mau kita rubah dari topik ini. Kutanya sama Anda, jangan Anda putar-putar juga. Tolong jangan Anda putar-putar. Tolong jangan Anda putar-putar. Tolong jangan Anda putar-putar. Di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan. Ini Tuhan menurut Yesus. Karena Yesus mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, tidak terdengar suaranya. Pertanyaan saya simpel sama Pak Pendeta ya. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu, Pak Pendeta? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Bagaimana caranya? Ingat, bagaimana caranya kita mengenal kepada Tuhan yang tidak terlihat? Itu pertanyaan saya ya. Perhatikan baik-baik, Pak Pendeta. Bagaimana kita bisa mengenal kepada Tuhan yang tidak terlihat? Bagaimana caranya? Silakan. Baik, Pastor Loading yang terhormat, luar biasa sekali. Nampak kali sok berpengetahuan, tapi pengetahuannya kurang. Anda tahu nggak kaum itu apa? Ini saya tunjukkan bosku. Janganlah bicara pengetahuan, kalau pengetahuan itu kurang. Lihat ini, kaum itu suku bangsa, sanak saudara, itu tergolong kaum. Nah ini kaum modern. Kaum modern adalah istilah yang merujuk pada orang-orang yang hidup di masa kini, era modern, dan cenderung menganut nilai-nilai gaya hidup serta pandangan dunia yang kontemporer, sehingga apa ini? Kali menekankan pada kemajuan teknologi. Kalau kamu nggak mau sama dengan kaum modern, naik onta kemana-mana. Itu sesuai dengan ajaran masa lalu. Kamu bicara kaum untuk Natal, sementara kaum modern kamu ikuti, haram juga berarti. Itu loh. Nggak usah pakai handphone, itu kaum modern tuh. Itu nggak usah pakai internet, kaum modern itu kontemporer semua itu nggak usah diikuti lah, haram kan berdasarkan hadis tadi. Aduh, itu namanya sudahlah. Kamu menyinggung Allahnya Musa, Allahnya Abraham. Emang kamu mau percaya kepada Allah Musa, Allah Abraham? Kalau mau percaya bilang, saya perkenalkan siapa yang mereka sembah. Itu loh. Tercatat dalam Tanak. Kita bongkar Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Musa. Kita bongkar itu siapa gerangan Allah mereka. Itu. Lalu kamu singgung tadi masalah 1 Timotius 6 ayat 16. Di situ adalah Allah. Di situ adalah Bapa, di situ adalah Yod Hevafe, Elohim. Memang tak terhampiri. Saya akui itu. Dan kamu tanya bagaimana cara kita bisa mengenal Allah yang tak terhampiri, terhampiri itu. Caranya dengan mengenal Yesus. Ini datanya. Dia kan nggak terlihat, transenden, tak terjangkau. Ini.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini loh. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, termasuk pastor loading. Ini loh. Termasuk kamu diciptakan ini. Oleh dia tadi. Siapa dia tadi? Yesus Kristus. Tapi ini bicara tentang keilahiannya sebagai firman Allah, bukan kemanusiaannya sebagai anak Maria. Dari dulu kalian nggak bisa memilah keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Pukul rata semua. Udah dijelaskan berkali-kali. Kamu dialog dengan saya berapa kali? Selalu bicara duinatur. Tetap aja nggak paham. Makanya saya pusing kadang-kadang ketika saya sudah jelaskan tapi tidak dipahami. Aduh, catatan raportmu jelek ini, merah itu. Udah dijelaskan dari dulu, harus bisa memilah keilahian dan kemanusiaan. Jangan disamakan. Itulah kekayaan Yesus. Jadi saya simpulkan kembali, cara kita mengenal Allah yang transenden, Bapa itu, dengan cara mengenal Yesus. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Itu statement Yesus. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Itu dia. Aku turun dari surga. Itu Yohanes 6:38. Aku keluar dari Bapa. Itu Yohanes 8 ayat 42. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kalau pertanyaan tersebut saya ajukan ke kamu, bagaimana caramu bisa mengenal Allah yang tak terhampiri? Coba jelaskan bagaimana caramu. Pertanyaan sama saya ajukan ke kamu. Terima kasih. Kayaknya Anda ini semakin hari tidak berilmu. Hanya penipuan publik saja Anda nih. Iya teman-temannya. Kok maksudnya bagaimana ya Anda ini ya? Sekarang begini, 1 Timotius 6 nomor 16 itu Tuhan atau bukan Pak Pendeta? Saya tanya Tuhan atau bukan? Kita tiktokan saja, Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan ya? Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Ini kan saya ayat tadi saya tunjukkan. Masa kamu nggak paham? Iya, tidak, saya tanya. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Ini loh ayatnya. Nah, Dengan bagaimana cara caranya? mengenal Bagaimana caranya? Coba. Ini ayatnya, baca ayat ini. Ayat 15. Iya, baca, coba Anda baca. Maksudnya apa itu? Coba. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu caranya untuk mengenal dia, ya ini Yesus tadi harus dikenal. Harus dikenal Yesus. Iya, maksudnya harus dikenal Yesus maksudnya bagaimana? Coba Anda jelaskan dulu, coba. Berarti, sabar. Berarti Yesus itu tubuhnya Allah, begitu? Caranya, woi bos, cara begini, Tuhan ini kan tidak terlihat. Tuhan ini tidak terlihat kan? 1 Timotius 6 nomor 16. Iya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat ini? Dengan cara bagaimana? Siapa yang mengajarkan? Dengan cara mengenal Yesus, makanya kita nanti bisa. Ya, oke, baik. Tentu, dengan cara mengenal Yesus. Berarti mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? dua-duanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah kalian itu, aduh ya Allah ya Rabbi. Sudahlah. Begini, selagi kalian sabar, selagi kalian masih memahami Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, maka disitulah kalian sepenuhnya manusia, sepenuhnya dongo. Sama. Kamu yang lebih sekarang dongo. Sabar. Coba Anda diam ya. Coba Anda diam situ. Anda diam. Katanya 1 Timotius diam. TikTokan. Ya, diam. Saya diam. Oke, Anda diam. Kasih waktu aja. Mulai. Tanding. Oke. Anda Karena diam. Anda egois, nggak bisa diam. Ya, Anda diam. Saya jelaskan kepada Anda.
malam ini loading menjelaskan Bibel milik pendeta oleh pendeta sendiri ya. Malam ini saya mengajari pendeta untuk memahami Bibel. Karena orang gila, dia punya rumah, punya mobil, punya motor, tapi dia tidak sadar kalau dia punya semua itu. Karena dia gila. Orang gila itu. Makanya orang waras yang kasih tahu sama dia bahwa kamu itu punya mobil, punya rumah. Ini saya kasih ajar sama Anda. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan sendiri, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Ini perkataan Yesus, jangan Anda bantah lagi. Anda kenapa suka bantah perkataan Yesus? Seakan-akan Anda itu lebih pintar daripada Yesus. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Bapa, firman Allah. Dijelaskan dalam Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Ya. Dijelaskan dalam Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan mereka percaya, kata Yesus. Dan Pak Pendeta percaya, dan jemaat percaya, dan seluruh Kristen percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kok hal yang mudah ini Anda tidak paham ya? Anda masih putar keilahian, kebagaimanaan, kebingungan. Padahal Yesus sudah mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam Yohanes 14 nomor 1. Pak Pendeta, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kata Yesus, bukan kata saya. Yohanes 14 nomor 1. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, percaya kepada Bapa sebagai apa? Kata Yesus, baca Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Percaya bahwa engkaulah telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Bapa adalah Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, buat Pak Pendeta, kutanya sama Anda ya, Anda mengatakan ketika kamu melihat aku berarti kamu telah melihat Bapa. Sementara di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan Bapa tidak terlihat, tidak terdengar suaranya. Coba Anda pahamkan ayat itu sama saya, dua ayat itu.
Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Tetapi di ayat lain Yesus mengatakan, Bapa tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Jelaskan sama saya itu. Silakan Anda mau putar-putar pakai data maupun tidak pakai data, itu urusan Anda. Silakan. Saudaraku, siapapun yang mendengar ya dialog ini, sebenarnya kalian pasti sudah bisa mengukur lah. Pastor Loading tidak bisa belajar Alkitab komprehensif. Dia hanya mengambil ayat-ayat yang menguntungkan. Itu untuk menyangkal keilahian Yesus. Anda kalau mau belajar tentang Yesus, langsung Matius sampai Wahyu. Simpulkan siapa Yesus. Jangan cuma berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Dia di situ diutus. Nah ini makna yang diutus itu, ini lihat. Inilah makna yang diutus. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini Pastor Loading, makna utusan itu turun dari sorga. Turun dari sorga, Pastor Loading. Siapa yang bisa turun dari sorga? Kalau naik ke sorga mungkin ada, tapi turun, siapa yang bisa turun? Nah, nanti bingung lagi, masa anak Maria bisa turun dari sorga? Ini keilahian. Itu loh, masa nggak paham? Nah, tadi gunakan ya kan, Yohanes berapa tadi? Yohanes 17 ayat 3 ini dia. Ini yang kamu gunakan tadi ini ya. Nah, ini, 17 ayat 3 ini. Ya kan? Utusan. Utus. Kenapa nggak ke ayat 5 ini? Lihat ini, ayat 5 ini. Baca ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jangan sibuk memperbaiki mic. Ini kebenaran ini. Lihat dulu ini. Dia sudah ada sebelum dunia ada, bro. Inilah keilahian Yesus yang dimaksud. Gimana sih? Bahas yang lain ini loh. Ini keilahian Yesus ini. Ini. Aduh, aku bingung aku. Gimana lagi bicara sama Anda? Udah belajar Alkitab salah tafsir, main comot-comot. Lihatlah Yesus secara komprehensif. Saya tidak pernah tolak Dia sebagai utusan. Saya nggak pernah. Saya tidak pernah tolak Yesus punya kemanusiaan. Enggak. Bahkan saya lengkapi, Pastor Loading. Dia nabi, dia rasul, dia imam. Tapi ingat, itu semua dari sisi kemanusiaan. Tapi dari sisi keilahian, Dia pencipta. Itu loh, Dia pencipta. Dia yang mampu mengampuni dosa. Kamu kutip tadi Yohanes 14 ayat 1. Kenapa enggak 2 dan 3? Juga dikutip bahwa Yesus mempersiapkan tempat di sorga untuk orang percaya. Siapa yang bisa siapin tempat di sorga, bro? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Tunjukkan. Saya lompat dari Monas. Kalau ada yang bisa langsung ke sorga, siapin tempat untuk kita. Ingat, dalam Matius pasal 10 ayat 28, Yesus bisa memasukkan manusia ke dalam neraka. Siapa itu? Kok bisa Yesus memasukkan orang ke dalam neraka? Baca ayat itu, Matius 10 ayat 28. Dia bisa binasakan kamu bahkan. Kok bisa Yesus begitu? Ada nabi yang pede begitu? Membawa orang ke neraka? Nggak ada. Only Jesus Christ. Ini kebenaran. Kamu bilang mau ngajarin saya tentang Alkitab. Saya sudah puluhan tahun belajar Alkitab. Tidak ada cara pikir orang Kristen seperti kamu. Tidak belajar Alkitab dengan komprehensif, tapi seperti menguasai. Aduh, makna utusan di situ adalah keilahian yang turun dari surga. Itulah Yohanes 6 ayat 38. Sekarang saya mau ngajarin kamu berdasarkan Al-Fatihah 6. Di situ kalian selalu meminta tunjukkan jalan lurus. Itu. Sekarang saya mau ngajarin kamu. Ya. Di situ selalu kalian ucapkan meminta jalan lurus. Itu maksudnya apa? Siapa jalan lurus itu? Tolong jelaskan sama saya. Ya, siapa jalan lurus di situ? Kenapa kalian masih meminta jalan lurus? Pertanyaan saya, apakah belum menemukan jalan lurus? Apakah kalian belum menemukan jalan lurus? Tolong jelaskan itu. Setiap kalian ibadah mengucapkan Al-Fatihah.
tunjukkan pada kami jalan lurus. Siapa jalan lurus itu? Dan apakah kalian sudah menemukannya? Kalau belum menemukannya, berarti belum di jalan itu. Ya, tolong jelaskan. Pak Pendeta, saya tidak tanya Yesus itu turun dari surga atau dari pohon. Anda mengatakan tadi, saya kasih Anda waktu satu kali dulu. Anda jelaskan pertanyaan saya tadi ya. Tolong Anda jelaskan pertanyaan saya tadi. Ketika Yesus mengatakan, wahai Filipus, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Tetapi dalam Yohanes 5:37, Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Itu yang Anda jelaskan. Saya tidak tanya Yesus turun dari surga atau turun dari pohon. Saya tidak tanya. Dia mau turun dari pohon, dia mau turun dari surga, dia mau turun dari apa, saya tidak ada urusan situ. Yang saya tanyakan sama Anda tadi, ketika Yesus mengatakan, wahai Filipus, kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Berarti Bapa terlihat, Bapa terdengar suaranya. Tetapi di ayat lain, Yesus mengatakan, Bapa tidak terlihat, Bapa tidak terdengar suaranya. Itu yang Anda jawab, bukan Yesus turun dari pohon. Emang Yesus itu suka naik pohon? Yang suka naik pohon itu Tarsan, mentang-mentang mirip kau sudah bawa-bawa ke turun naik. Saya kasih Anda waktu sekali, Anda jawab itu. Siapa yang menghina? Nggak usah menghina. Ya oke, silakan saya kasih waktu Anda sekali lagi. Sudah, next Anda sekali lagi. Teman-teman dibantu tetep layar teman-teman. Kasih kencang. Nggak usah. Nggak usah. Ini waktu siapa nih? Saya berikan sama kamu, jelaskan 2 ayat itu. Silakan jelaskan. Nggak usah. Anda siapa memberi waktu? Ini waktu Anda. Anda ngomong. Saya wakafkan kepada Anda. Anda untuk menjelaskan pertanyaan saya. Berarti pertanyaan saya Anda tidak jawab. Loh, aku udah jawab. Anda tanggapi. Mana jawabannya mana? Yang ayat 1 mengatakan, Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus? Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Tetapi dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa tidak terlihat, Bapa tidak terdengar. Mana yang betul? Berarti Yesus ambigu. Makanya belajar Alkitab jangan sambil miring tidurnya. Aduh. Ya sudah, jelaskan sama saya. Kuwakafkan waktu saya untuk kamu. Nanti saya jawab yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nanti saya jawab itu. Gini loh. Anda jawab tadi. Ini kita tiktokan saja ya. 5 menit Jawab. ini bagi 2 aja ya. Nggak usah sosok ini apa kayak gitu. Waktu Anda kok gini loh, kan itu kan tanggapannya banyak sekali. Saya butuh waktu untuk menanggapi semuanya. Putaran tidak, 2 itu saja. Anda 2 itu saja. 2 itu saja. 2 itu saja yang Anda tanggapi. 2 itu saya sudah saja. tunjukkan. Anda ngaku paham Alkitab. Saya sudah tunjukkan loh dari tadi. Masa nggak bisa simpulkan? Nah, ayat yang Anda kutip bicara tentang keilahian dengan segala kuasa, dengan segala kemuliaannya. Yang bro, jangan kamu pakai doktrin gereja. Mentang-mentang kamu pendeta, kamu pakai doktrin gereja. Bagaimana Anda ini? Loh, aku lagi jelasin nih. Kamu nggak punya etika, lagi jelasin ini, sabar. Coba Anda jelaskan. Sabar. Perhatikan dia punya penjelasannya, jemaat-jemaat Kristen ya. Kalau Islam sudah pasti pintar. Kan? Perhatikan. Kayak gini lah. Silakan. Kamu tuh punya pengetahuan yang bagus, tapi harus didukung dengan etika. Saya belum selesai. Ya. Jadi, yang kamu kutip tadi, ayat-ayat dalam Alkitab mengenai Allah yang tak terhampiri, yang tak bisa dilihat, itu adalah hakikat keilahiannya. Memang tak terjangkau, namanya transenden. Kamu tanya bagaimana kita bisa mengenal Allah itu? Ini ayatnya. Tapi ayat ini bukan berarti mau mengatakan bahwa Yesus yang terlihat itu sedang menentang ayat yang kamu kutip. Bukan. Kalau hakikat keilahiannya tetap nggak bisa dilihat. Tetap nggak bisa dilihat. Itu loh. Tapi ayat ini membantu Allah yang tak terlihat itu bisa kita lihat gambarannya melalui Yesus. Itu loh 1 Kolose 1 ayat 15 ini. Yang bisa kita lihat adalah gambarannya dalam Yesus. Tapi wujud aslinya, siapa yang bisa lihat? Nggak bisa.
Itu ayat ini bukan sedang menentang. Pernyataan saya Memang bukan Anda sedang ini menentang. Anda tidak paham Bibel, tidak paham Bibel. Anda diam. Saya jelaskan sama Anda. Anda diam, saya jelaskan sama Anda. Anda diam, saya jelaskan sama Anda. Ya, begini Pak Pendeta ya. Tuhan itu tidak terlihat. Yesus datang ke dunia itu untuk memperkenalkan Tuhan itu kepada manusia, kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Tuhan Allah kita. Kita itu termasuk dengan Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita situ termasuk Yesus. Ketika Filipus mengatakan, wahai Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Terus Yesus mengatakan, sekian lama kalian bersama-sama dengan aku, tetapi kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Maksud apa? Melihat kemuliaan Bapa yang ada di dalam Yesus. Dijelaskan dalam Yohanes 11 nomor 4. Ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, apa kata Yesus? Penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan menyatakan kemuliaan Allah, dan anak Allah akan dipermuliakan. Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang diberikan kepadaku. Apa kemuliaan Bapa itu? Yesus lahir tanpa ayah. Yesus mampu merubah air menjadi anggur. Yesus mampu berjalan di atas air. Ini kemuliaan yang diberikan Bapa kepada Yesus, yaitu namanya mujizat. Terlalu panjang Anda buat Daripada pertanyaan. Anda kan jawabnya tadi bertanya. mutar-mutar. Gini, sabar. Nah, Kamu sabar. kan Kutanya tanya, sabar. Bagaimana Sabar. Allah yang tak terlihat itu bisa Sabar. Kutanya dilihat? sabar. Oke, iya sabar. Gimana sih? Sabar. Kemana-mana. Yohanes 14 nomor 1. Anda tolong baca Yohanes 14 nomor 1. Tolong baca. Udah nggak usah kemana-mana. Sekarang giliran Tidak, Anda tolong baca. menjawab Anda pertanyaan berbicara saya. tentang hakikat Yesus kan? Baca Yohanes 14 nomor 1. Coba, Anda berani tidak? Berani tidak? Kenapa nggak berani? Baca Yohanes Orang 14 Anda nomor salah 1. tafsir kok. Coba Ngadepin Anda baca nggak Yohanes bersatu. 14 Cuman nomor Anda 1. nggak mau ditanya. Tidak. Baca Yohanes 14 nomor 1. Coba Anda baca. Udah nggak Kita usah dengar pakai waktu teman-teman. lah. TikTokan kok. Gimana Oke. pakai waktu kamu? Baca Yohanes 14 nomor 1. Kita lihat dia ya. Dia jujur sama kita atau tidak. Ini nggak apa-apa. Aku jujur. Saya ketawa aja. Oke, cara baca berdebat Yohanes kita 14 nomor 1. begini. Perhatikan Apa ini? teman-teman ya. Perhatikan, baca. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya situ? Bapa sama Yesus. Ada berapa? Bapa dan Yesus. Iya, berarti ada berapa? Ada dua. Yang mana Tuhan? Bapa. Macet. Pasti macet. Yang mana Tuhan? Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Satu. Ya sudah Pak Pendeta, ya sudah ada. Gini, Sudah. kamu belajar Alkitab itu, gitu lihat. Dia itu nggak paham Alkitab. Udah jelas dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan Bapa dan aku adalah satu. Jadi Tuhan tuh gelar Tritunggal itu juga. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, keilahian ya, Roh Kudus pun Tuhan. Itulah dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Pastor Loading itu nggak bisa belajar Alkitab dengan baik dan benar. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia masih pakai metode fisik. Apa itu metode fisik? Pakai jumlah, hitung 1, 2, 3. Sementara Tritunggal nggak pakai jumlah. Itu bagaimana Allah yang misteri itu menyatakan diri pada ciptaannya. Itu poin penting Tritunggal. Bukan berapa Allah itu. Aduh. Melarikan diri dia kan? Melarikan diri dia. Saya tanya Al-Fatihah pas ayat ke-6. Nggak dijawabnya. Melarikan diri. Apa itu? Kalian bilang botol. Kalian itu tidak punya budaya yang benar dalam menafsirkan Alkitab. Kalian tuh salah. Kalian tuh sesat. Bertobatlah.
Mana itu? Gak takut saya berhadapan dengan dia. Cuman saya sayangkan satu, suka berkata kotor. Dua, suka menghujat. Tiga, kalau ditanya agamanya, lari. Itu loh. Heran. Tuhan itu bukan untuk dihitung-hitung. Gitu loh. Aduh. Pusing kepala Barbie menghadapi dia. Karena dia kalau ditanya itu pasti begitu. Nggak jelas. Apa gunanya melarikan diri? Nggak sopan. Nah, itu etikanya buruk sekali. Itulah junjungan kalian dalam berdialog. Aduh.